Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai nearest neighbor. Nearest neighbor atau nearest neighbor yang disingkat KNN, ini merupakan sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data atau data training yang sudah terklasifikasikan sebelumnya. Nah, KNN ini juga termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Jadi, nearest neighbor ini menjadi algoritma yang bertugas melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan lokasi atau jarak suatu data dengan data yang lain. Nah, prinsip sederhana dari algoritma KNN, misalnya, jika suatu hewan berjalan seperti bebek, bersuara kuek-kuek seperti bebek, dan penampilannya seperti bebek, maka hewan itu kemungkinan besar adalah bebek. Nah, pada algoritma KNN, data berdimensi Q dapat dihitung jarak dari data tersebut ke data yang lain. Jadi, nilai jarak ini digunakan sebagai nilai kedekatan atau kemiripan antara data uji dengan data latih. Gambaran umum nearest neighbor kita bisa lihat dalam gambar berikut. Jadi, ini adalah ilustrasi sebaran data yang sudah memiliki kelas label. Di sini contoh kelasnya adalah segitiga merah dan persegi berwarna biru. Nah, di sini terdapat lingkaran berwarna hijau. Ini dimisalkan sebagai data baru yang akan kita lihat termasuk dalam kelas label segitiga merah atau persegi berwarna biru. Nah, jika K sama dengan 3, maka lingkaran hijau ini akan masuk dalam kategori segitiga merah. Sedangkan jika K sama dengan 5, maka lingkaran hijau akan masuk dalam kategori segi empat biru. Sehingga algoritma nearest neighbor ini bergantung pada nilai K yang kita tentukan. Dari nilai K tersebut kita akan hitung kedekatan jaraknya. Berikut adalah contoh ilustrasi yang lain. Misalnya di sini terdapat kelas plus dan ini lingkaran. Nah, di sini ada sebuah titik. Jadi untuk satu tetangga terdekat, 1NN, titik tersebut termasuk dalam kelas positif plus atau lingkaran. Kemudian untuk contoh berikut ini ada dengan 2NN atau dua tetangga terdekat. Kita bisa lihat juga berarti titik tersebut itu termasuk dalam kelas label yang mana. Begitupun dengan 3NN dan 7NN. Berikut ini merupakan algoritma KNN atau tahapan dalam nearest neighbor. Yang pertama, kita perlu menentukan parameter K. Jadi, jumlah nearest neighbor atau tetangga yang paling dekat. Kemudian yang kedua, kita perlu menghitung kuadrat jarak Euclidean object terhadap data training yang diberikan. Yang ketiga, mengurutkan hasil yang diperoleh dari tahapan nomor 2 secara ascending. Kemudian yang keempat, mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi nearest neighbor berdasarkan nilai K. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas, maka kita bisa memprediksikan kategori objek tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur jarak, dekat atau jauhnya tetangga atau dari data itu bisa menggunakan berdasarkan Euclidean distance. Dengan rumus berikut ini, di mana distance atau jarak A, B adalah jarak skalar dari dua buah vektor data A dan B yang berupa matriks berukuran D dimensi. Nah, selain menggunakan Euclidean distance, ada beberapa macam perhitungan jarak yang bisa kita gunakan. Yang pertama tadi jarak Euclidean, kemudian yang kedua Manhattan distance atau city block, kemudian Minkowski distance dan Mahalanobis distance. Namun yang paling sering digunakan adalah Euclidean distance. Nah, kita langsung masuk saja ke studi kasus.
Berikut ini terdapat beberapa data yang berasal dari survei kuesioner tentang klasifikasi kualitas kertas tisu apakah baik atau jelek dengan objek training menggunakan dua atribut, yaitu daya tahan terhadap asam dan kekuatan. Ini juga menggunakan K sama dengan 4. Jadi di sini X1-nya adalah daya tahan terhadap asam, kemudian X2-nya kekuatan, dan di sini terdapat Y atau klasifikasinya baik atau jelek. Akan diproduksi kembali kertas tisu dengan atribut X1-nya sama dengan 7 dan X2-nya sama dengan 4 tanpa harus mengeluarkan biaya untuk melakukan survei. Maka dapat diklasifikasikan kertas tersebut termasuk yang baik atau jelek. Jadi sini sudah diberikan testing data atau data uji X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4. Jadi kita akan menentukan apakah kertas tisu yang rencana akan diproduksi ini termasuk dalam klasifikasi yang baik atau jelek. Kita akan hitung dengan algoritma atau pendekatan K-Nielsen-Neckbor. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung nilai distance-nya atau kedekatan jarak dengan X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4. Jadi di sini untuk menghitung jarak kita gunakan Euclidean distance. 8 kurang 7 dipangkatkan 2. Jadi di sini 8 diperoleh dari X1 di sini data pertama. Daya tahan itu 8 dikurang dengan 7 itu X1 dari data uji. Kita pangkatkan 2 ditambah dengan 4 ini dari X2 di data yang pertama dikurang dengan 4 yang diperoleh dari data uji. X2 sama dengan 4. Berarti 4 kurang 4 kita pangkatkan 2. Jadi hasil dari 8 kurang 7, 1, pangkat 2, 1, ditambah 4 kurang 4, 0, dipangkatkan 2, 0. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kita lakukan hal yang sama untuk data selanjutnya. Jadi 4 dikurang 7, pangkatkan 2, jadi 4 itu diperoleh dari X1 yang di data kedua, daya tahan, 4 kurang 7 itu dari data uji X1. Kemudian pangkatkan 2 ditambah dengan 5 dikurang 4, kemudian dipangkatkan 2, 5 diperoleh dari X2 di data kedua, dikurang dengan 4 yang ada di X2 di data uji. X2 sama dengan 4. 4 kurang 7 min 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Kemudian ditambah dengan 5 kurang 4, 1. 1 dipangkatkan 2, 1. Jadi 9 ditambah 1 sama dengan 10. Begitupun kita lakukan untuk perhitungan di data selanjutnya. Nah, setelah selesai mencari jarak di masing-masing data, kita akan mengurutkan jarak terkecilnya dari mana. Jadi di sini karena nilai paling kecil atau nilai minimumnya yang ada di data pertama 1, maka kita urutkan berarti jarak terkecilnya yang ini di data pertama urutan nomor 1, kemudian terkecil kedua yang data ke-6, kemudian yang ketiga ini di data yang kelima karena diperoleh jaraknya 8, maka ini jadi urutan ketiga. Selanjutnya urutan keempat ada di data keempat. Urutan jarak terkecil kelima ada di data urutan kedua, karena di sini 10 diperoleh ukuran jaraknya. Kemudian jarak terkecil berikutnya adalah di data dengan urutan ketiga, karena diperoleh di sini jaraknya 13. Nah, setelah diurutkan berdasarkan jarak terkecil, kita akan lihat yang termasuk dengan K itu yang mana? Jadi tadi sudah ditentukan K sama dengan 4. Berarti yang masuk ke dalam 4 jarak terkecil itu yang mana? Berarti yang termasuk dalam urutan terkecil, kita lihat aja data pertama ya, kemudian data yang jarak terkecil 2 itu termasuk dalam K, kemudian ketiga dan keempat itu yang termasuk di dalam K sama dengan 4. Nah, untuk data pertama kita lihat berdasarkan dataset itu klasifikasinya baik,
Kemudian data urutan keempat itu klasifikasinya baik, urutan kelima itu klasifikasinya jelek, dan untuk urutan keenam klasifikasinya baik. Jadi ini diperoleh dari klasifikasi berdasarkan dataset yang tadi. Selanjutnya kita bisa peroleh bahwa ada 4 data yang paling dekat, yaitu 8,4, 6,5, 5,6, dan 7,7. Kemudian kita akan menghitung jumlah kelas untuk keempat data tersebut. Nah, diperoleh baik itu sebanyak 3 dan jelek sebanyak 1. Jadi dengan berdasarkan voting, kita bisa peroleh bahwa tisu dengan daya tahan 7 dan kekuatan 4 itu termasuk dalam kategori baik. Kelebihan algoritma Canary-Snackbor yang pertama simple, efektif jika data dalam jumlah besar, kemudian intuitif, performanya cukup baik, dan tahan terhadap data latih yang noisy. Selanjutnya ada beberapa kekurangan juga dalam algoritma Canary-Snackbor. Yang pertama, waktu komputasi terbilang tinggi jika data latihnya besar. Ini disebabkan oleh semua data diukur jaraknya untuk setiap data uji. Kemudian yang kedua, sangat sensitif dengan ciri yang redundan atau tidak relevan. Ini bisa ditanggulangi dengan seleksi ciri atau pembobotan ciri. Lanjut yang ketiga, tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk dataset tertentu. Oke, sekian pembahasan kita mengenai Canary-Snackbor kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.